Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran tatap muka virtual pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Amin. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin. Baik, di pertemuan awal pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJK hari ini kita akan sedikit mengulas dan diskusi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di minggu-minggu ke depannya. Mohon izin saya untuk membagikan presentasi. Baik, di kelas digital PJOK semester dasar tahun 2021-2022 kita nanti di sini kita akan sedikit mereview terkait dengan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan selama semester dasar. Yang pertama terkait dengan penjelasan PJJ, kemudian ketertiban kelas digital, materi ajar semester ini dasar ya, semester dasar, kemudian penilaian kelas digital dan terkait dengan motivasi belajar. Ini kita lewati aja. Oke, langsung saja kita masuk di penjelasan PJJ. Bahwasannya untuk PJJ kemarin sudah di-share ataupun dijelaskan ataupun disampaikan dari Bapak Ibu guru ataupun wali kelas terkait dengan tata tertib pembelajaran jarak jauh ya. Jadi nanti untuk pembelajaran jarak jauh kita menggunakan media virtual dan media kelas digital. Nah, untuk pelaksanaannya menggunakan, kalau untuk mata pelajaran saya menggunakan Classroom ya. Classroomnya nanti memakai Classroom yang baru, kemudian menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi ya, seperti itu. Kemudian menggunakan Zoom Meeting sebagai media untuk tatap muka virtual seperti itu. Kemudian untuk kehadiran peserta didik melakukan absensi kehadiran, nanti akan saya kirim linknya. Nah, kemudian untuk apabila peserta didik izin ataupun tidak mengikuti pelajaran ataupun sakit, silakan bisa membuat surat izin, kemudian ditandatangani orang tua wali, kemudian dikirim dengan format JPG atau PDF ke wali kelas ataupun ke guru mata pelajaran agar nanti sebagai bahan laporan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Kemudian apabila nanti kalian tidak bisa mengikuti atau tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka virtual menggunakan Zoom, silakan mengkonfirmasi terkait dengan kendala yang dialami peserta didik saat mengikuti PJJ menggunakan Zoom. Kemudian apabila peserta didik tidak dapat mengisi atau tidak dapat mengikuti Zoom, nanti akan kami share terkait dengan rekaman ikonnya. Kemudian untuk pakaian selama pembelajaran menggunakan Zoom nanti, peserta didik untuk mata pelajaran PJOK diwajibkan memakai seragam olahraga SMA Negeri 1 Wuntaronadi. Ya, jadi berseragam
olahraga hijau wajib ya. Nanti di setiap sesi akan saya cek terkait dengan posisi dan sikap Anda dalam menerima perintah dari saya, dan juga saya juga cek kesiapan kalian mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian terkait dengan sikap dan penilaian, nanti untuk sikapnya saya mohon kepada peserta didik semua untuk selalu aktif dalam pembelajaran, entah itu nanti saat pembelajaran menggunakan Zoom atau bahkan saat menggunakan Classroom atau WhatsApp group, aktif dalam mengikuti media pembelajaran. Kemudian terkait dengan penilaian, nanti ada penilaian harian, ada penilaian praktek, dan penilaian presentasi. Jadi silakan, nanti ada 3 penilaian yang akan kita lakukan selama pembelajaran semester dasar. Yang berikutnya, untuk PTM yang kita lakukan, ya, kita menggunakan Zoom yang seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian ada Google Classroom dan WhatsApp Group. Untuk Google Classroom sendiri, ya, kita memakai akun Google Classroom yang baru. Bagi yang memiliki akun belajar.id bisa dimanfaatkan terkait dengan manfaat mendapat penyimpanan yang unlimited. Kalian nanti tidak terkendala penyimpanan di Google penuh. Jadi silakan nanti bisa yang belum silakan bisa masuk. Kemudian nanti apabila menggunakan Google pribadi juga bisa, nanti silakan. Yang belum silakan masuk. Kemudian untuk materi pembelajaran semester gasal ini, gasal ya, ada sepak bola, kemudian ada softball, ada jalan cepat, ada pencak silat, dan yang terakhir adalah kebugaran jasmani. Ya. Penilaiannya ada praktek dan presentasi, dan satu lagi penilaian harian. Kemudian terakhir motivasi belajar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, tadi untuk PJJ sudah, kita ketertiban kelas juga sudah. Ini ketertiban kelas ya. WhatsApp group untuk pembelajaran nanti kita tidak selalu memakai Zoom. Jadi contoh kita ada 5 materi. Yang pertama ada sepak bola, softball, kemudian ada bela diri pencak silat, ada jalan cepat, kemudian ada kebugaran jasmani. Nah, setiap materi, contohnya di sepak bola ada 3 kali pertemuan. Jadi nanti di pertemuan pertama kalian menggunakan akses Google Classroom, kemudian pertemuan kedua kita menggunakan Zoom, dan yang terakhir kita gunakan lagi Google Classroom juga. Nah, kemudian untuk WhatsApp Group ini sebagai media untuk diskusi ya, terkait dengan penyampaian materi ataupun kendala-kendala yang kalian alami selama pembelajaran. Silahkan ataupun ingin bertanya terkait dengan pengumpulan tugas, silahkan bisa ditanyakan di WhatsApp Group. Jadi fokus yang pertama kita pembelajaran menggunakan Zoom dan Classroom, kemudian WhatsApp grupnya sebagai bahan diskusi, seperti itu. Kemudian berperan aktif dalam pembelajaran. Mohon nanti untuk semua informasi yang saya sampaikan di WhatsApp group, ya semuanya bersumber dari WhatsApp group. Jadi mohon teman-teman kelasnya yang belum bergabung ke dalam WhatsApp group, silakan untuk bisa bergabung, karena ya, kemarin ada yang sudah masuk di kelas WhatsApp group kelas saya, kemudian ada yang keluar. Nah, silakan nanti diingatkan lagi, ataupun ada yang berganti nomor
saya juga kurang tahu. Yang penting apabila teman kalian belum masuk di WhatsApp grup, silakan untuk dibantu untuk menambahkan, bisa menggunakan tautan link yang tersedia di kelas. Kemudian materi ajar semester basal ini ada sepak bola 3 pertemuan, kemudian ada softball 3 pertemuan, kemudian ada jalan cepat 2 pertemuan, kemudian ada bela diri pencak silat 2 pertemuan, dan kebugaran jasmani 2 pertemuan. Dan sisa pertemuan yang akan kita maksimalkan untuk ulangan harian dan lain-lain. Kemudian penilaian kelasnya praktek dan presentasi ya, yang sama. Materi ajarnya. Ya. Baik, ini materi ajar semester basal. Ada sepak bola, mengidentifikasi teknik dasar mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak. Nah, ini materi sepak bola. Kemudian ada softball. Softball ini menjelaskan tahapan teknik melempar, kemudian menangkap, berlari ke base, dan memukul bola menggunakan tongkat. Yang berikutnya ada jalan cepat, yaitu teknik gerak start, gerakan jalan cepat, dan memasuki garis finish. Kemudian maaf, ini masih ada satu lagi, kebugaran pencak silat. Pencak silat ini nanti adalah teknik dasar serangan tangan dan serangan kaki, kemudian kuda-kuda. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, kebugaran jasmani, yaitu maaf, ini tadi ada belum saya save ya. Untuk kebugaran jasmani di sini nanti akan membahas tentang latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, komposisi tubuh, kemudian ada daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiovaskuler, kemudian daya tahan otot, kelentukan, dan kekuatan. Penilaian praktek dan presentasi. Ya. Praktek kaitannya dengan kalian harus membuat media pembelajaran video sesuai dengan materi yang sudah kami sampaikan. Kemudian untuk presentasi nanti juga sama, bedanya presentasi kalian menguraikan materi dengan secara lisan, kalau praktek kalian menyampaikan materi dengan praktek atau praktek langsung ya, seperti itu. Kemudian di sini ada motivasi belajar. Belajar merupakan perubahan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialami seorang yang terjadi melalui sebuah proses latihan. Selain itu, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik untuk menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Cara meningkatkan motivasi belajar yang pertama adalah adanya aspirasi atau cita-cita. Yang kedua adalah kemampuan belajar. Yang ketiga adalah kondisi jasmani dan rohani. Yang keempat, kondisi lingkungan belajar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kaitannya dengan aspirasi atau cita-cita. Adanya motivasi belajar tentunya bersumber dari aspirasi atau cita-cita. Kalau kamu tidak punya niatan untuk bisa, contoh saya pengen menjadi seorang dokter. Nah, contoh, saya pengen menjadi seorang guru, saya pengen menjadi seorang insinyur, saya pengen menjadi seorang polisi, saya pengen menjadi seorang tentara ataupun yang lain-lain, saya pengen menjadi seorang miliarder contohnya seperti itu, saya pengen menjadi orang sukses yang berkecukupan segala-galanya. Ini adalah aspirasi atau cita-cita. Ya, ini adalah sebuah aspirasi atau cita-cita. Kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menuju ke cita-cita tersebut. Ibarat istilah yang sudah sering kalian dengarkan, ya, proses tidak akan mengkhianati hasil.
Ya, saya ulangi, proses tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Bagaimana proses yang kamu lakukan selama kamu meraih cita-citamu, itu juga akan menentukan hasil yang kamu dapat. Contohnya, kalau kamu menanam biji kacang satu, hasilnya juga akan satu. Proses menanammu satu, berarti hasil yang kamu akan raih adalah cuma satu. Apabila kamu menanam 1000, ya 1000 usaha, menanam kacang, ya yang kamu dapat pasti juga akan 1000. Jadi saya ingatkan, sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Sebagaimana yang kamu pernah lakukan kaitannya dengan pembelajaran, saya kok nilainya cuma di rapot nilainya cuma 80. Si teman saya itu dapatnya nilai 90. Kamu flashback dulu, ya. Kalian pikir bagaimana cara belajar saya selama semester kemarin. Kalau belajar itu cuma yang penting absen, ikuti Bapak Ibu guru menjelaskan, tapi tidak menangkap apa yang disampaikan, itu juga pasti mempengaruhi prosesmu. Semakin baik proses yang kamu lakukan, semakin baik pula hasil yang kamu dapat. Seperti itu. Jadi, aspek yang pertama adalah merubah pola pikir atau mindset cara kamu belajar. Mumpung kamu masih muda, di sini ada yang sudah berusia 17 tahun. Tidak ada. Oke, mumpung kalian masih muda, silakan pola pikir ini kalian rubah. Dan mumpung masih muda, kemampuan belajarmu masih kuat. Jadi untuk kemauan kamu pengen belajar itu masih kuat. Ya. Berbeda halnya dengan kamu saat nanti sudah berumur 30 tahun. Kamu pengen belajar aja, belajar itu mah ngopo tau aku wis tuwek. Istilahnya seperti itu. Kemudian juga motivasi belajar ini juga disesuaikan dengan kondisi jasmani dan rohani. Kaitannya dengan motivasi belajar, kondisi jasmani ini sangat mempengaruhi kondisi belajarmu. Semakin kamu aktif dalam jasmani, mengatur kesehatan dan lain-lain, semakin baik pula kemampuan mengingat otakmu. Ya, semakin aktif kamu dalam melakukan aktivitas kesehatan dan lain-lain, semakin aktif pula otakmu dalam menangkap dan menerima materi. Jadi yang kalian terbiasa untuk malas-malasan, bisa dikatakan kamu lemah dalam menangkap informasi. Yang di rumah kesehariannya kalian sering aktivitas membantu ibu di rumah, melakukan kegiatan olahraga, melakukan kegiatan di lingkungan Karang Taruna dan lain-lain, aktif, yang intinya aktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari, itu otomatis akan berpengaruh kepada daya tangkap otakmu. Jadi seperti itu. Jangan dikatakan orang yang sering olahraga itu otaknya lemah, bukan juga seperti itu. Hanya orang yang malas belajar saja yang menganggapnya seperti itu. Jadi silahkan, semakin kalian banyak beraktivitas, otomatis otakmu akan lebih cepat dalam menangkap informasi. Hal ini juga sudah banyak diulas di jurnal-jurnal penelitian ya, yang digunakan banyak di, silakan kalian buka di Google, banyak jurnal terkait dengan fungsi kerja otak dan lain-lain ya, kemudian kita bahas yang berikutnya adalah kondisi lingkungan belajar. Semakin kamu bisa mengatur kondisi lingkungan belajar, semakin kamu juga akan mendapatkan hasil yang baik dalam belajar. Usahakan kalian bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat, yang terkait dengan hanya untuk menambah
kondisi belajarmu. Misal ada teman yang mengajak kalian bermain game online di saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung. Mungkin ini banyak terjadi di kegiatan pembelajaran semester yang kemarin. Ya, kalian belum bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Mohon ini bisa diingat-ingat kepada peserta didik atau bahkan bagi wali murid yang saat ini mendengarkan video conference di Zoom ini. Mohon apabila ada jadwal pembelajaran jam 7.30 sampai dengan jam 12, kalian harus benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik agar nanti kalian bisa mendapatkan materi dengan maksimal. Apabila ada teman kalian di luar rumah yang ingin mengajak kalian kemana ataupun mengajak kalian mungkin kegiatan apa, mohon untuk tidak mengikuti ajakan teman tersebut, karena di masa pandemi saat ini kalian harus benar-benar memprioritaskan waktu pembelajaran dengan baik. Dan sampai nanti kalian waktumu hilang gara-gara kamu diajak nyeneng ke awakmu dan temanmu sendiri. Nah, jadi kalian harus paham mana prioritas untuk kamu dan masa depanmu, mana yang bukan prioritas. Silakan dipahami. Oke, itu sedikit presentasi dari saya. Masih ada waktu mungkin 15 menit lagi untuk kita gunakan diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, atau sebagai awal stimulan, silakan kalian bisa mengetikkan di kolom chat kegiatan yang kamu lakukan selama di pagi hari tadi sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh di jam pertama. Silakan kalian bisa mengetikkan di kolom chat. Saya kasih waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Aktivitas yang kalian lakukan selama Oke, silakan balas chat di grup. Silakan diisi. Saya kasih waktu selama 1 menit. Silakan diketikkan ya di kolom chat aktivitas yang kamu lakukan sebelum pembelajaran tadi apa. Mencuci baju, mencuci piring. Baik, oke, menjaga adik. Bersih-bersih rumah. Oke. Ini siapa lagi? Menyapu halaman, mencuci baju. Merapikan kamar. Sarapan. Oke, sarapan ini juga penting ya. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, usahakan sarapan terlebih dahulu agar kalian bisa mempunyai energi. Dan jangan lupa mandi dulu. Jangan lupa mandi. Menyapu, memberi makan kucing, mencuci pakaian. Kegiatan ini kegiatan yang produktif ya di pagi hari. Belum ada yang melakukan aktivitas olahraga ini. Baik, kita tutup untuk forum diskusi. Kemudian silakan yang ingin bertanya langsung melakukan, bisa langsung raise hand ataupun bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Saya kasih waktu selama 1 menit untuk kalian bisa
mengajukan pertanyaan. Kita ambil dua pertanyaan. Oke, Mbak Syalsa Nabila, silakan untuk menghidupkan videonya. Pak, Oke, suara saya sudah terdengar. oke, sudah terdengar, Mbak. Tadi kan Pak Febri share screen. Nah, Ya, nanti bisa dikirim di grup WA mboten, soalnya ada teman yang nggak bisa melihat share screen-nya karena sinyalnya buruk. oke, Terima nanti kasih. akan kami share screen ya. Maaf, akan saya kirim materinya ke WhatsApp group. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau enggak, akan saya tunjuk satu penanya lagi. Saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, Berapa kali nggih kira-kira? halo, gimana? Dalam semester 1 ini pembuatan Ya, videonya berapa kali nggih Pak kira-kira? untuk semester ini nanti intinya kalian hanya pembuatan videonya hanya satu kali, yang lainnya cuma presentasi. Ya. Jadi ada 3 penilaian. Yang pertama nanti penilaian pembuatan video pembelajaran, kemudian pembuatan presentasi, dan ulangan harian. Jadi nanti untuk pembuatan video pembelajaran nanti bisa salah satu dari kelima materi yang akan kita lakukan di semester gasal ini. Ya, kemudian untuk presentasi juga sama, ya, juga salah satu dari 5 materi. Untuk ulangan hariannya nanti setiap materi kita akan lakukan ulangan harian agar nanti saya juga dapat mengetahui eh, bagaimana ketercapaian kalian dalam mengikuti pembelajaran di setiap materi. Seperti itu. Sudah jelas Mbak Syasya? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Satu penanya lagi. Satu penanya lagi, silakan untuk bisa raise hand ataupun bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Kalau tidak, saya akan tunjuk secara acak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Nabil Wasalwa. Pagi Pak. Oke, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Untuk akses pembelajaran, sinyal lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ada kendala yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Khairul Rizal. Pagi, Pak. Oke. Keadaannya sehat? Gimana? Keadaannya sehat? Kurang jelas.
Keadaannya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tadi Alhamdulillah kamu sehat. mengirim chat di kolom chat jalan-jalan. Tadi sudah jalan-jalan berapa kilometer? Ini aktivitas olahraga yang sangat baik dilakukan di pagi hari. Cuma keliling rumah. Keliling rumah. Berapa kali? 20 kali? 1 kali. 1 kali. Oke. Eh, Keliling rumah 1 kali itu kamu dalam aktivitas mencari seragam olahraga atau mandi? Eh, Sudah mandi ya Mas? Baru. jadi seragam. Cari seragam. Sudah mandi Mas? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Masya Allah. Dingin, Pak, dingin. Oke, kita beralih lagi ke yang lain. Selamat pagi Mbak Suci Adilia. Pagi, Pak. Kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah mandi? Belum. Tadi pagi aktivitasnya apa sebelum mengikuti pembelajaran? Mencuci piring, mencuci baju, Bagus. ngomong adik. Ngomong adik bagus. Setelah ini ada rencana untuk mandi? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, cukup. Terima kasih. Enggak, Pak, sama-sama. Baik, berikutnya kita akan masuk. Mohon izin saya untuk bisa share screen ya, berkait dengan aktivitas di Google Classroom. Ya. Baik, untuk pembelajaran di Classroom nanti kita akan menggunakan kelas baru ya, yang saya gunakan pakai akun dari belajar.id. Bahkan nanti yang akun yang kemarin yang lama kelas 10 tidak dipakai lagi. Kemudian untuk kelas 11 MIPA 1, sedangkan ini nanti bisa bisa dimasukkan ke Classroom atau langsung saya share di chat ya, kolom chat. Nanti saya akan share ya. Kemudian untuk kelas MIPA 2 ini ya, MIPA 2 ini, kemudian nanti untuk pengumpulannya di sini semuanya. Dan untuk WhatsApp grup nanti silakan bagi teman-teman yang belum masuk, silakan dimasukkan menggunakan papan grup. Nanti di akun yang baru, Google Classroom yang baru, nanti kalian bisa menggunakan bagi yang punya akun belajar.id, bisa kalian login pakai Google belajar.id, akun belajar.id, atau bahkan kalian bagi yang belum punya akun belajar.id bisa menggunakan akun pribadi Gmail. Tetapi yang saya harapkan di sini adalah kalian untuk nama akun bisa menggunakan nama asli. Atau di sini kalian opsinya adalah membuat akun Gmail baru dengan nama lengkap seperti itu ya, agar nanti dalam saat penilaian saya tidak kesulitan dalam menilai kalian
seperti itu. Ini untuk Google Classroom, dan nanti absensi saya akan share di sini juga di Google Classroom. Kemudian untuk rekaman video conference dari Zoom nanti secepat mungkin akan saya kirimkan di Classroom juga. Nah, itu. Kemudian untuk forum diskusi, kalian bisa juga untuk merespon materi yang sudah saya sampaikan nanti, biar bisa dilihat banyak orang, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk nanti bisa diskusi melalui WhatsApp group seperti itu. Baik, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan mungkin terkait dengan Google Classroom yang baru? Tidak ada? Saya ingin berbincang-bincang dulu. Selamat pagi Mbak Alia Tito Adani. Pagi, Pak. Oke, kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah mandi? Belum. Belum juga. Orang ketiga ya. Orang ketujuh dari yang kelas awal tadi yang belum mandi. Sudah sarapan? Sampun, Pak. Oke. Ada kendala terkait dengan pembelajaran jarak jauh? Mboten enten. Tidak ada. Akses internet? Bagus? Alhamdulillah bagus, Pak. Oke. Terima kasih. Bisa di baik. Yang berikutnya terkait yang terakhir ini, yang terakhir ya. Saat kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, sakit ataupun ada kepentingan yang lain dan tidak bisa mengakses media pembelajaran dan lain-lain, silakan bisa membuat surat izin terkait dengan izin tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan apa, silakan kemudian ditulis tangan, mengetahui orang tua atau wali, kemudian nanti bisa dikirim ke orang tua wali kelas ataupun guru yang bersangkutan. Gitu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya ingatkan lagi, jangan lupa setelah ini kita akan melakukan presensi. Kemudian untuk yang materi saya akan share di grup, serta link rekaman saya akan share di grup juga dan di Classroom. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker saat keluar ataupun melakukan aktivitas di luar lingkup rumah. Kemudian jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara jangan lupa mandi ya, mandi teratur. Kemudian beraktivitas olahraga minimal setengah jam kalian lakukan untuk aktivitas, mungkin jalan-jalan ya, jalan-jalan ya, nggak pakai sepeda, atau dalam artian nggak pakai sepeda motor, jalan-jalan bisa pakai jalan-jalan biasa ataupun bersepeda ataupun jogging ataupun ke luar halaman luar rumah untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Dulu di semester 2 saya sudah di semester pertama saya sudah men-share materi workout ya, pembentukan badan, silakan bisa dilakukan lagi. Kemudian selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar kita semua selalu diberikan kesehatan
dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Demikian pembacaan PJUK pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oh.